Ayo simak video kami. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Perkenalkan, nama saya Iklima Putri dengan NIM 209201117 dan rekan saya bernama Rosita Damayanti dengan NIM 209180442. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Berikut adalah tujuan pembelajaran komunikasi organisasi. Yang pertama, dapat bertukar informasi terkait apa yang ingin diketahui dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mampu memecahkan masalah dan menentukan sebuah keputusan ketika berorganisasi. Yang ketiga, mampu menciptakan interaksi hubungan antara perusahaan, konsumen, pemerintah agar tercipta hubungan yang baik. Yang keempat, mampu mengembangkan pola pikir untuk menerapkan aspek-aspek berkomunikasi hingga mencangkup seluruh permasalahannya. Dan yang kelima, mampu memberikan persuasi kepada pihak lain agar sesuatu yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Lewis di tahun 1987. Ia menyatakan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan yang menghasilkan pertukaran makna antara pengirim dan penerimanya. Yang kedua ada Robbins di tahun 1984. Ia menyatakan bahwa pengirim dan pemahaman arti merupakan substansi komunikasi. Sedangkan komunikasi yang baik itu adalah bila mana yang dikirim oleh pengirim pesan dimengerti secara tepat oleh penerimanya dan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada Krebs di tahun 1986. Ia menyatakan bahwa proses yang memungkinkan anggota organisasi untuk bekerja sama dan menafsirkan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang terus berubah dalam aktivitasnya. Apa itu komunikasi dalam sebuah sistem? Menurut Lewis, komunikasi dalam sebuah sistem itu terdiri dari proses pembagian pesan, bertukar ide atau sikap antara manajer dan teman sejawatnya menggunakan teknologi komunikasi yang modern. Lewis menegaskan bahwa organisasi merupakan sebuah proses pembagian pesan, ide-ide atau sikap dalam suatu organisasi seperti bisnis, industri, pemerintahan, dan pendidikan yang terjadi antara manajer, pegawai, dan teman sejawat yang dapat menggunakan teknologi komunikasi atau media informasi. Mengingat fungsi komunikasi dalam organisasi, Kohler di tahun 1981 menyatakan bahwa fungsi komunikasi itu terdiri dari fungsi regulatif, fungsi informatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Fungsi regulatif yaitu proses yang dilakukan manajer secara dua arah. Pertama, manajer mengawasi pemindahan informasi dan mengirimkan pesan atau perintah kepada bawahannya. Yang kedua, para bawahan memerlukan informasi untuk mengetahui tentang hal-hal apa yang diharapkan pimpinan terhadap mereka. Lalu ada fungsi informatif. Para bawahan dalam organisasi memerlukan sejumlah besar informasi untuk bekerja secara efisien dan efektif. Para manajer memerlukan informasi yang benar, tepat waktu, dan diorganisir secara lebih baik untuk mencapai keputusan dan mengatasi konflik. Lalu ada fungsi persuasi. Tidak selamanya kekuasaan dan wewenang yang dulu dimiliki menghasilkan pengawasan yang diinginkan. Manajer harus selalu mengatur dengan cara persuasi yang kadang harus digunakan pada semua level organisasi. Dan yang terakhir ada fungsi integratif. Fungsi ini melaksanakan komunikasi untuk memperoleh kesesuaian dan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Apa itu sistem komunikasi organisasi? Sistem komunikasi organisasi itu terdiri dari top down, bottom up, lalu ada horizontal communication. Top down itu komunikasi dari atasan kepada bawahan, dan bottom up komunikasi dari bawahan kepada
atasan, dan yang terakhir ada horizontal communication, yaitu komunikasi mendatar atau teman sejawat. Efektivitas komunikasi. Menurut Raymond dan Handoko pada tahun 1997 menegaskan bahwa setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi, lalu saluran komunikasi secara formal, ada juga spesifikasi jabatan, dan yang terakhir pemilihan informasi. Di sini saya akan menyampaikan resume dari materi yang saya sampaikan, yaitu komunikasi organisasi, suatu proses pertukaran pesan yang terdiri dari pengirim dan penerima, dilakukan secara tepat dan dapat dipahami agar berjalan dengan baik. Adapun elemen pokok pada sistem organisasi diantaranya terdiri dari adanya pengirim pesan, lalu pesan, saluran, penerima pesan, dan juga feedback atau timbal baliknya. Komunikasi dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menetapkan keputusan, mengatasi konflik, dan mengkoordinir kegiatan organisasi. Sistem apa saja yang dilakukan dalam komunikasi terdiri dari atasan kepada bawahan yang berisi arahan atau perintah, dari bawahan kepada atasan yang berisi laporan, penyampaian ide, dan pelepasan emosional. Sedangkan komunikasi yang mendatar adalah komunikasi yang berbentuk penyampaian tidak selalu formal, karena komunikasi ini digunakan kepada teman sejawat. Oleh karena itu, meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi sangat penting guna memperlancar pelaksanaan tugas hingga mencapai tujuannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam internal organisasi maupun dengan stakeholdernya. Lalu komunikasi yang efektif jika memiliki pengertian yang sama. Oleh karena itu, meningkatkan efektivitas sangat dibutuhkan dengan kesadaran penuh guna memperlancar hingga pencapaian tujuan yang diinginkan. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami dan dapat dipelajari dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.